Di film Jurassic World Dominion, mungkin saja di antara kalian sudah pernah melihat dinosaurus satu ini. Yap, ini adalah Dilophosaurus. Film ini banyak menerima ulasan negatif dari para kritikus tentang bagaimana penggambaran dari para dinosaurus saat masih hidup dulu. Tetapi terlepas dari semua hal itu, ini hanya sebuah film fiksi. Pada episode kali ini, kita akan membahas Dilophosaurus. Banyak dari kita mengenal Dilophosaurus dari film franchise Jurassic Park sebagai dinosaurus kecil yang menyemburkan racun. Namun itu hanya fiksi belaka. Tidak ada bukti ilmiah yang mendukung bahwa Dilophosaurus memiliki kemampuan menyemburkan racun. Lalu bagaimana gambaran sebenarnya tentang Dilophosaurus ini? Dan berikut adalah pembahasan Dilophosaurus. Dilophosaurus termasuk dalam genus Theropoda yang pernah hidup di wilayah yang kita kenal sekarang sebagai Amerika Utara. Hewan purba ini hidup pada periode awal Jurassic, sekitar 186 juta tahun lalu. Dari film, kita diperlihatkan bahwa Dilophosaurus memiliki ukuran yang cukup kecil. Namun, nyatanya Dilophosaurus merupakan dinosaurus Theropoda yang tergolong berukuran sedang. Dengan panjang 7 meter dan beratnya dapat mencapai kurang lebih 400 kg. Dilophosaurus pertama kali diperlihatkan dalam film franchise Jurassic Park, dan ia merupakan dinosaurus pertama yang diperlihatkan dapat menyemburkan racun. Namun nyatanya itu adalah hal penyimpangan serius dari kebenaran ilmiah. Tidak luput dari hubungannya dengan racun, para ilmuwan memperkirakan kalau Dilophosaurus memiliki bakteri mematikan pada giginya, seperti halnya yang ada di Komodo. Menariknya, Dilophosaurus memiliki sepasang jambul nan tinggi dan tipis serta melengkung. Fungsi dari jambul ini masih menjadi misteri. Namun, para ilmuwan berpendapat bahwa jambul tersebut mungkin digunakan untuk menarik pasangan atau menakut-nakuti musuhnya. Para ilmuwan mengatakan kalau mereka belum tahu tentang asal-usul jambul Dilophosaurus ini, tapi kemungkinan besar jambul tersebut terbuat dari keratin. Tidak hanya itu saja, Dilophosaurus juga memiliki struktur gigi yang cukup mengesankan. Struktur gigi ini panjang dan melengkung serta tipis. Gigi yang terletak di rahang bawah lebih kecil daripada yang ada di rahang atas. Namun, kebanyakan dari giginya memiliki gerigi pada bagian depan dan belakang. Keunggulan lainnya yang dimiliki Dilophosaurus adalah leher dan lengan mereka yang kuat, serta memiliki 4 jari yang dilengkapi dengan cakar yang tajam. Pada musim panas tahun 1940, ahli paleontologi yang bernama Charles Kemp memimpin sebuah tim lapangan dari Museum Paleontologi Universitas California untuk mencari fosil vertebrata dari Arizona Utara, Amerika Serikat. Namun, kerangka yang paling awet yang berhasil ditemukan justru 2 tahun setelahnya, lebih tepatnya pada tahun 1942 di tempat yang sama oleh Sam Wallace. Dan penemuan paling lengkap ini dijadikan holotype, serta penemuan ini dimasukkan ke dalam kelompok Megalosaurus waterili. Selanjutnya pada tahun 1964 kembali ke tempat yang sama, dan Wallace beserta timnya menemukan fosil yang paling terawetkan, sekitar 400 meter ke arah selatan dari titik temu awal. Setelah penemuan ini, Wallace menjadi bingung, karena kerangka dari penemuan satu ini terlihat lebih besar dan memiliki 2 jambul di kepalanya. Setelah itu, Wallace dan asistennya kemudian merekonstruksi hasil temuan ini dan mengklasifikasikan individu satu ini menjadi genus baru, yang kemudian disebut Dilophosaurus. Nama Dilophosaurus sendiri berasal dari bahasa Yunani, dari kata dasar di yang memiliki arti 2, dan lophos yang berarti jambul, serta saurus yang memiliki arti kadal. Dan kalau digabungkan, nama Dilophosaurus dapat diartikan menjadi kadal berjambul 2.
Dari penemuannya, Wallace telah mencatat berbagai cedera yang dialami Dilophosaurus semasa hidupnya. Holotype yang dimiliki Dilophosaurus ditemukan beberapa celah pada lengkungan saraf. Hal itu mungkin disebabkan oleh perkelahian dalam berburu mangsa. Kemudian pada tahun 1978, ahli paleontologi yang bernama Robert Junior mengidentifikasi fosil-fosil yang ia temukan di roket quadrangle. Robert mengatakan penemuan ini sangat penting karena mencakup unsur-unsur yang tidak terawetkan dalam penemuan sebelumnya, termasuk bagian panggul dan beberapa tulang rusuk. Dan itu termasuk contoh termuda yang diketahui dari genus ini, yang kerangka tersebut berusia bayi. Selanjutnya, pada tahun 1996, para ahli paleontologi melaporkan sebuah studi histologis. Mereka melakukan pengambilan irisan tipis pada tulang panjang dan tulang rusuk Dilophosaurus. Jaringan tulang tersebut memiliki kesamaan yang baik dan memiliki struktur fibrolamellar yang mirip dengan yang ditemukan pada teropoda lain. Struktur tulang Dilophosaurus menunjukkan pertumbuhan yang cepat, dan Dilophosaurus mungkin mencapai tingkat pertumbuhan yang signifikan per tahunnya. Dilophosaurus hidup sekitar 186 juta tahun yang lalu, pada periode awal Jurassik, dan mereka tergolong ke dalam hewan karnivora, atau yang lebih dikenal dengan hewan pemakan daging. Dilophosaurus dikenal predator yang aktif dalam berburu hewan-hewan kecil seperti reptil kecil, mamalia purba, dan mungkin juga dinosaurus lain yang lebih kecil. Dengan gigi dan cakar yang kuat serta tajam, Dilophosaurus mampu menangkap dan mengoyak mangsanya dengan efektif. Selain berburu, Dilophosaurus kemungkinan juga merupakan pemakan bangkai. Mereka mungkin mengambil keuntungan dari hewan-hewan yang sudah mati, atau memakan sisa-sisa daging yang telah mereka temukan. Ini memungkinkan mereka untuk mendapatkan makanan dengan lebih mudah tanpa harus selalu berburu. Dalam sebuah artikel, para ilmuwan menjelaskan Dilophosaurus memiliki rahang yang cukup kuat untuk menusuk tulang mangsanya. Dan Dilophosaurus juga memiliki kantung udara berdaging dari sistem pernapasannya yang tumbuh ke dalam tulang belakang, yang memungkinkan aliran udara searah melalui paru-parunya. Hal itu yang sering terjadi pada burung dan buaya. Pernapasan searah tersebut menunjukkan tingkat metabolisme yang relatif tinggi. Dan oleh karena itu, Dilophosaurus memiliki tingkat aktivitas yang tinggi. Hal itu menunjukkan bahwa Dilophosaurus kemungkinan adalah pemburu yang cepat dan gesit. Kemudian, para ilmuwan mengatakan bahwa spesimen holotype dari Sarasaurus memiliki kemungkinan bekas gigi yang tersebar di seluruh kerangka yang mungkin ditinggalkan oleh Dilophosaurus, yang mengartikan kalau Sarasaurus dulunya adalah mangsa bagi Dilophosaurus. Namun tidak hanya itu saja, dari penemuan fosil Dilophosaurus menunjukkan bahwa Dilophosaurus juga diketahui memakan ikan dan mangsa kecil lainnya di sistem aliran sungai. Terima kasih telah menonton video ini, dan saya sangat berterima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dari menit awal hingga akhir. Jika teman-teman suka dengan channel ini, gunakanlah jari kalian untuk like dan share video ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sampai berjumpa lagi di episode berikutnya.